Baik, selamat sering di depan saya ada Nothing Phone 3A Lite dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi kita akan mulai dengan membuka pengaturan kita. Dan mari kita mulai dengan antarmuka glyph di sini. Jadi glyph-nya mungkin sedikit diturunkan kemampuannya. Oke, tahu tidak mungkin lebih dari sekadar sedikit, tapi kita masih punya beberapa opsi yang terkait dengannya. Jadi di sini Anda bisa menyesuaikan bagaimana LED tunggal ini akan bekerja. Oke, jadi memang ada penurunan dan kita punya hal-hal seperti nada dering, jadi mari kita bahas ini. Di sini kita punya contoh bagaimana ini bekerja. Dan ini sebos yang saya ingat sebelumnya. Saya juga bisa mengatur notifikasi dan beberapa hal lain di sini juga. Jadi ini hanya fitur glyph kecil yang rapi jika Anda suka menggunakannya, yang memang menjadi ciri khas perangkat ini jika Anda tidak peduli dengan itu. Saya sarankan mungkin lebih baik memilih CMF Phone 2 Pro saja. Itu sama saja, hanya saja tidak ada glyph-nya dan harganya lebih murah. Jangan ngomong, jika kita scroll ke bawah, kita punya bagian kustomisasi. Jadi bagian umum untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Dan di sini kita punya hal-hal seperti wallpaper, yang sekarang juga ada lebih banyak wallpaper AI. Favorit saya karena AI itu sangat hebat. AI akan membantu kita. Dan astaga, ini bukan yang terbaik. Pokoknya kita bisa menelusuri ini. Kita juga punya AI Studio di sini. Saya rasa ini adalah yang memungkinkan Anda menggunakan AI di sini untuk membuatnya. Saya ingin menunjukkan bahkan jika saya terhubung ke jaringan, ini masih sangat sederhana. Kebanyakan ponsel dengan fitur AI mereka hanya melakukan pekerjaan yang cukup buruk untuk menghasilkan sesuatu, seperti membuat wallpaper, dan Anda hanya punya seperti slider dengan warna dan gaya, seperti, saya mau bunga, objek abstrak, atau bentuk, atau hal lain. Dan ya keren, tapi sekarang Anda tidak mendapatkan terlalu banyak variasi di sana. Kalau saja kamu benar-benar bisa mengetik apapun yang kamu mau, itu pasti akan sedikit lebih baik. Tapi tidak, kamu tidak mendapatkan itu. Oke, mari kita lanjutkan. Dan di sini kita juga punya paket icon, warna, dan tata letak dasar dari layar utama, seperti itu. Jadi kamu bisa menambah atau mengurangi jumlah aplikasi, dan kamu juga bisa menyembunyikan label jika ingin tampilan perangkatmu lebih bersih. Sekarang mari kita kembali ke halaman utama, dan sekarang pindah ke di mana sih letaknya? Itu dia tampilan. Itu yang saya cari. Dan di sini kita punya tema gelap. Sekarang ini memang diaktifkan secara default. Sebenarnya saya pribadi lebih suka mode terang, tapi kalau kamu klik pada teksnya, kamu bisa mengaturnya sebagai jadwal. Ini akan membuat perangkat beralih dari mode terang ke mode gelap dan kembali ke mode terang berdasarkan waktu dalam sehari. Cukup keren juga. Ini mengotomatiskan semuanya dan misalnya memberikan mode gelap di malam hari, sementara tetap menggunakan mode terang di siang hari, yang bisa dibilang merupakan pilihan terbaik. Jadi kita bisa mengaturnya sesuai jadwal di sini, dari matahari terbenam hingga matahari terbit, saat waktu tidur atau pengatur waktu khusus, semuanya terserah kamu. Dan jika kita mundur lagi, sekarang kita punya status bar. Dan saya pribadi sangat suka fitur ini. Dan yang satu ini dari tampilannya sebenarnya punya hampir semua tombol pintasan di sini. Cukup mengejutkan. Jadi ini pada dasarnya mengacu pada tombol-tombol pintasan yang kita punya di sini. Seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Termasuk hotspot. Mode jangan ganggu penghemat daya hanya untuk menyalakannya saja. Mari kita lihat penghemat daya. Mungkin tidak terlalu banyak berubah. Tapi ya seperti itu. Saat ini kita punya mode jangan ganggu dan hotspot, dan di sini kita bisa menghilangkannya. Misalnya mode jangan ganggu. Selamat jalan, dan seperti yang bisa kamu lihat, sudah hilang tapi masih tetap aktif di sini. Jadi ini hanya menghilangkan tampilannya saja. Tombol pintasan dari status barmu agar tampilannya lebih bersih. Sebentar. Sekarang sayangnya hotspot sepertinya tidak bisa dimatikan dari sini. Jadi kita memang tidak bisa menghilangkan semuanya, tapi kita bisa menghapus hal-hal yang lebih umum seperti itu. Sebenarnya NFC entah kenapa biasanya dimatikan sebagai tombol pintasan ketika ada opsi-opsi seperti ini. Menurut saya,
perilaku seperti ini benar-benar menjijikkan dari perusahaan, atau mungkin lebih tepatnya Google. Jadi NFC itu pada dasarnya semacam opsi pembayaran tanpa kontak, juga untuk berbagi info tanpa kontak. Dan ini diaktifkan secara default di setiap perangkat yang memilikinya, juga di ponsel yang punya opsi-opsi ini. Fitur ini juga disembunyikan sehingga kamu tidak melihatnya dan juga tidak ditambahkan di sini. Sekarang, saya cenderung menyukai privasi dan menurut saya ini adalah pilihan yang benar-benar menjijikkan, sampah, dan menyeramkan untuk dilakukan. Karena pada dasarnya ini memungkinkan Google untuk mengakali salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Pelacakan. Jika kamu misalnya tidak suka ponselmu mengetahui di mana lokasimu, dan kamu mematikan lokasi, mengirim data diagnostik pengguna, dan omong kosong lainnya kan. Jadi kamu ingin benar-benar lepas dari pantauan? Nah, tebak apa? NFC masih tetap aktif, selalu begitu. Kamu cukup mendekat ke perangkat lain, tiba-tiba mereka terhubung, dan voila, data kamu, identitas dan lokasi ponselmu sekarang dipancarkan kembali ke Google. Jadi mereka tahu persis di mana kamu berada saat itu juga. Jadi ini benar-benar mengakali pilihan yang sudah kamu buat untuk benar-benar menjaga privasi. Jadi fitur ini bisa pergi ke neraka saja. Dan kita akan masuk ke sini dan menambahkan sampah ini, boom, supaya kita bisa mematikan fitur sialan itu. Nah, selesai. Sekarang, kalau kamu suka pembayaran tanpa kontak dan menggunakan ponselmu untuk membayar, mungkin kamu ingin mengaktifkan fitur itu. Tetapi aku cuma mau memperingatkan, ada opsi lain atau hal lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk ini. Seperti yang aku bilang, kalau kamu tidak membayar pakai ponselmu dan kalau kamu tidak membayar pakai ponselmu, sebenarnya tidak ada alasan untuk mengaktifkan fitur ini. Ada beberapa kasus, tapi itu sangat spesifik. Kalau kamu punya misalnya tag NFC, meskipun tidak banyak orang yang punya. Tapi kalau kamu punya, jelas kamu mungkin sudah tahu, apa fungsinya dan bagaimana cara mengaturnya kan? Tapi kalau kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang aku bicarakan sekarang, matikan saja. Oke, lanjut lagi, mari kita teruskan. Dan di sini kita punya warna-warna. Nah, ini hanya warna tampilan saja di sini. Kita punya beberapa gambar kecil yang bisa kamu geser-geser. Dan kita punya dua pilihan yang berbeda. Kita punya mode standar dan hidup. Apakah ada yang benar-benar berubah? Oke, jadi ada sedikit perubahan dan tujuannya agar tampilannya tidak terlalu drastis. Atau seperti kamu tahu, seperti saklar on dan off, ada transisinya. Jadi dari yang aku lihat, perbedaannya ada pada warna merah secara khusus. Kalau kamu benar-benar memperhatikan tepat di sini, saat dinyalakan, kamu bisa lihat warnanya jadi sedikit lebih hidup. Warna merahnya mulai terlihat lebih merah dan sebaliknya. Saya sudah matikan ini, warnanya jadi lebih redup pada warna hijau dan biru. Saya benar-benar tidak bisa membedakan di bagian sini. Saya melihat sedikit perbedaan di area yang agak pink di sini, tapi saya benar-benar harus mencarinya. Jadi di sini kamu bisa pilih yang mana yang kamu mau. Alive akan membuat warnanya lebih jenuh, meskipun kejenuhan itu dari tampilannya, terutama terjadi pada nada warna merah. Semua yang lain sepertinya hampir tidak tersentuh sama sekali. Dan di bawahnya ada pengaturan suhu warna yang menentukan suhu layar secara keseluruhan, artinya bisa dibuat lebih ke arah warna biru atau ke arah kuning. Jadi ini jelas, kamu bisa lihat warnanya jadi biru dan yang ini lebih kuning. Jadi setelah opsi ini, selain hanya memberikanmu seperti yang tadi aku tunjukkan, aku tadi menunjukkan versi yang dilebih-lebihkan dari fitur ini. Tapi biasanya, yang kamu coba lakukan adalah menyesuaikan dengan lingkungan tempat kamu berada. Beberapa ponsel sebenarnya punya opsi tambahan untuk menggunakan kamera agar bisa mengatur ini secara otomatis, tapi di sini. Misalnya, jika kamu di rumah dan punya banyak lampu yang hangat, kamu mungkin ingin menaikkan pengaturannya sedikit lebih tinggi. Nah, ke arah sana kita menuju ke nada kuning di sini. Hanya untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pada dasarnya, ini membuat tampilan layar terlihat lebih sesuai dengan lingkungan tempatnya berada. Dan kadang-kadang memberikan semacam ilusi yang menarik, di mana tingkat kecerahan dan warnanya sangat cocok sehingga apapun yang ada di layar benar-benar terlihat seperti sebuah gambar, bukan seperti tampilan layar, tapi seperti foto yang ditempel begitu saja. Jadi, bagaimanapun juga saya biarkan di pengaturan default, dan mari kita kembali ke sini dan lanjut ke refresh rate layar. Saya suka fakta bahwa Nothing punya animasi di sini untuk memberikan indikasi visual tentang bagaimana perbedaannya satu sama lain. Tapi,
Jangan tertipu oleh gambar di sebelah kanan ini. Ini benar-benar sangat berlebihan. Ini adalah tingkat penggambaran yang sangat berlebihan tentang perbedaannya. Jadi, ini terlihat seperti berjalan di 10 frame saja, sedangkan 60 frame berjalan 6 kali lebih cepat dari yang kamu lihat di sini. Saya bahkan tidak yakin ini 10 frame, bisa jadi bahkan kurang dari 10 frame. Jadi dengan itu dalam pikiran, saya hanya ingin kamu tahu bahwa perbedaan antara opsi-opsi ini tidak sedrastis itu. Sekarang kita punya 3 opsi di sini, dan sebenarnya kita sebenarnya hanya punya 2. Jadi kita punya mode dinamis, yang merupakan opsi yang saya rekomendasikan untuk orang-orang yang suka gerakan, kejernihan, dan kelancaran. Saat kamu menggulir, misalnya seperti di sini, ke atas dan ke bawah, kamu bisa lihat semuanya terasa sangat mulus, terlihat cukup bagus. Sekarang, mode standar ditujukan untuk orang-orang yang tidak benar-benar melihat perbedaan antara standar dan dinamis. Jadi jika kamu tidak melihat perbedaan saat memilih ini dan kembali, meskipun saya sendiri jelas bisa melihatnya, tetaplah menggunakan mode standar. Ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik dibandingkan dengan mode dinamis. Dan jika kamu memang tidak bisa melihat perbedaan antara keduanya, kamu sebenarnya tidak kehilangan apa-apa dalam hal ini. Tapi untuk orang-orang yang bisa melihat perbedaannya, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu mengganggu kamu atau tidak? Jika ya, jika kamu lebih mengutamakan daya tahan baterai daripada kelancaran, maka jelas tetaplah menggunakan mode standar. Jika kamu lebih suka kejernihan gerakan, pilihlah mode dinamis. Jangan pilih mode tinggi, itu sebenarnya tidak ada gunanya. Dari tampilannya sebenarnya itu sama saja dengan mode dinamis. Mode dinamis mencoba secara otomatis mengatur refresh rate berdasarkan apa yang tampil di layar, sedangkan mode tinggi menjalankan refresh rate hingga tunggu refresh rate maksimum 100 untuk kelancaran. Saya bahkan tidak tahu apakah mode ini bisa mencapai 120 atau berjalan di 120, tapi intinya ini akan sama saja dengan mode dinamis atau hanya akan terus-menerus berjalan di refresh rate tinggi yang akhirnya membuang banyak baterai tanpa alasan. Jadi opsi ini benar-benar tidak berguna. Sekarang jika kita kembali ke sini, kita juga punya opsi untuk always on display di kanan bawah sini yang merupakan sebuah pengalihan. Mari kita kembali ke sini lalu pilih nyalakan. Dan kita punya beberapa opsi, jadi kita punya untuk menampilkan always on display, bisa dengan mengetuk layar yang mati agar tampil. Mirip seperti yang sudah saya atur, jadi saya akan tunjukkan ini. Jadi ini adalah ponsel yang berbeda, ini Samsung, tapi cara kerjanya sama. Kamu lihat saat saya mengetuknya, always on display langsung muncul. Jadi itu adalah opsi tap to show, opsi. Jadwal pada dasarnya memungkinkan kamu memilih waktu tertentu, yang bisa kamu atur di sini. Waktu mulai dan selesai. Jadi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam, always on display akan tetap aktif selama waktu tersebut. Pilihan yang kurang bagus, tapi tentu saja kamu bisa memilih atau mengubah waktu jika ingin yang berbeda. Misalnya mungkin saat kamu sedang di kantor atau hanya saat kamu di rumah, di tempat tidur, manapun yang kamu inginkan, kamu bisa langsung pilih rentang waktunya di sini untuk mendapatkan opsi yang lebih baik. Sekarang untuk menyesuaikan always on display, kita mungkin perlu pergi ke tempat lain, biar saya coba cari dengan cepat. Mungkin itu ada di bawah. Sesuatu yang berhubungan dengan layar kunci, yang pengaturannya ini, nah ini dia, benar-benar berantakan. Sepertinya saya sedang beruntung. Sepertinya kita tidak punya cara untuk menyesuaikan ini. Oke, sekarang ini menyala terus, jadi sampai jam 11. Yuk, kita ubah kembali di sini. Ini seharusnya akan mati setelah beberapa saat. Sebentar lagi. Nah, sudah. Dan kamu bisa lihat, kamu cukup mengetuknya dan itu akan muncul. Kamu juga bisa mengetuk 2 kali untuk menyalakan layar dan langsung membukanya. Tapi sepertinya memang tidak ada opsi untuk menyesuaikannya. Agak aneh juga. Bagaimanapun, satu hal terakhir yang ingin saya bahas, mungkin 2, mari kita lihat, yaitu ini di sini. Benar sekali. Wow. Jadi kita punya Google di sini dan juga di tombol daya. Sekarang ini sudah mulai terasa agak konyol, seperti di tahun 2025. Kita punya begitu banyak cara bodoh untuk membuka aplikasi omong kosong yang sama. Mereka semua berusaha seperti, oh, kami AI.
Kami AI dan kami payah dalam hal itu, dan pada dasarnya 55% dari waktu kami memberikan informasi palsu karena kami hanya mengarang-ngarang saja. Sekarang, kalau aku mau punya asisten yang lebih dari setengah waktu cuma ngarang-ngarang omong kosong, itu jadi nggak ada gunanya. Jadi, mari kita singkirkan saja. Sudah ada cukup banyak cara untuk membuka aplikasi sampah ini. Jadi kita nggak butuh jutaan cara berbeda. Jadi untuk memberi gambaran, kita punya 1, 2. Kalau sudah diatur, tinggal bilang, "Hey Google." Apa kamu berpikir? Oke, Google. Ya, itu ada 3. Ada juga 4. Nah, itu agak lucu. Jadi aku mau tunjukkan, ini salah satu omong kosong Google yang lain. Kamu lihat game ini di sini? Oh tunggu, ternyata aku lihat, lupakan saja. Oh, itu dia. Jadi tadi aku memang nggak lihat saja. Tapi yang lucu, kamu sebenarnya bisa menonaktifkan aplikasi ini hanya untuk sekadar menunjukkan hal ini. Karena aku juga benar-benar merasa ini adalah sampah yang benar-benar buruk. Info aplikasi, nonaktifkan aplikasi, paksa berhenti. Oke? Aplikasi sudah tidak berjalan lagi, bahkan tidak diizinkan untuk berjalan. Apa-apaan ini? Kenapa masih berjalan padahal aku benar-benar sudah menonaktifkannya? Jadi sekarang kamu tidak bisa benar-benar menghilangkan sampah ini sepenuhnya. Aplikasi ini akan selalu ada di ponselmu, akan selalu memata-mataimu. Karena ini Google, dan Google itu benar-benar menyeramkan. Jadi tidak ada cara lain untuk mengatasinya jika kamu ingin menyingkirkannya. Graphene, aku benar-benar sangat merekomendasikannya. Graphene adalah sistem yang berorientasi pada privasi, yang juga berbasis Android, tapi tanpa semua hal menyeramkan ini. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah punya cukup banyak cara untuk menjalankan sampah ini di sini, jadi mari kita singkirkan sebagian darinya. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke pengaturan, lalu kita akan navigasi ke sistem, sepertinya. Oh, di mana sih navigasinya di sini? Aduh, demi Tuhan, di mana mereka menaruhnya? Aku benci ketika perusahaan menaruh pengaturan di lokasi yang berbeda-beda, jadi benar-benar menyebalkan untuk menemukannya. Karena semua orang ingin terlihat unik dan spesial, seperti Apple. Tapi mereka juga nggak meniru pengaturan Apple yang sebenarnya. Mari kita coba cari, tahu nggak, aku cari saja deh, walaupun pencariannya mungkin jelek banget. Langsung ke navigasi, nah ketemu. Sekarang kita navigasi ke pengaturan. Nah, di sini sebenarnya ada 2 hal yang juga ingin aku tunjukkan selagi aku di sini. Jadi kita punya fitur swipe untuk memanggil asisten. Ini adalah fitur yang akan aku matikan. Jadi nanti tidak akan lagi meluncurkan asisten dengan menggeser dari sudut layar. Kita masih punya 1 di tombol power di OK Google dan di 2 aplikasi yang berbeda. Berhenti mendengarkan. Dan di 2 aplikasi yang berbeda. Ngomong-ngomong, aku juga mau sedikit menyoroti sesuatu yang agak mencurigakan di sini. Jadi kamu tahu kan, ponsel biasanya memberi tanda titik hijau di sini, memberitahu kalau mikrofonmu sedang aktif dan mendengarkanmu. Nah, kalau sekarang tidak muncul kan? Kalau aku bilang, "Oke Google," dan sekarang lampunya menyala. Bagaimana dia tahu untuk mendengarkan aku sekarang? Sekarang dia tidak sedang mendengarkan aku. Jadi saat aku mengucapkan frasenya, seharusnya dia tidak mendengar frasenya karena seharusnya sedang mati. Tapi mungkin aku cuma berlebihan di sini. Pokoknya di sini kita sudah menyingkirkan hal yang nggak penting ini. Tapi selagi kita di sini, sebenarnya kita kehilangan 1 opsi kecuali memang sudah diaktifkan. Cuma tidak ditampilkan saja, ya memang begitu. Jadi sebenarnya kita punya cara lain. Ayo dong kan. Oh tidak, ini tidak mau terbuka. Oke, jadi tadi aku cuma nggak sengaja menggeser saja. Jadi kita nggak punya fitur circle to search di sini, yang agak menyebalkan, tapi ya sudahlah. Hal lain di sini adalah hide nav navigation bar, yaitu bar yang ada di sini. Biasanya kamu ingin tetap menampilkannya karena ada fitur circle to search, dan kebanyakan ponsel kalau kamu sembunyikan ini, mereka juga menghilangkan circle to search.
seperti Samsung. Jadi kalau kamu ingin menggunakannya, kamu harus punya bar di bagian bawah sini supaya bisa ditekan dan diluncurkan circle to search. Tapi di sini, di sisi lain, kamu memang tidak punya circle to search, jadi ini tidak terlalu penting di sini. Jadi kamu bisa menghilangkan bar ini supaya tampilannya lebih bersih. Jadi itu salah satunya. Sekarang mari kita kembali ke pengaturan dan cari gesture. Lagi. Gestures, dan sepertinya kita seharusnya sudah punya sesuatu di sini. Tapi sebentar, tidak, tunggu dulu. Sepertinya bukan itu yang saya maksudkan. Mereka sepertinya belum menyiapkannya. Oh, astaga, tolong jangan bilang begitu kepada saya sekarang. Oh, akhirnya ketemu. Tekan dan tahan tombol power untuk mengakses menu daya. Jadi itu yang akan kita ubah. Sekali lagi, asisten digital tidak berguna. Kita juga punya tombol lain di sini yang bahkan belum saya bahas. Sampah yang luar biasa ini. Jadi saat kamu menahan, kita bisa mengetuknya dan sepertinya itu mengambil screenshot. Kelihatannya juga bisa meluncurkan asisten. Meskipun sekarang tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak punya internet, kamu juga bisa menahannya. Serius kan? Seharusnya bisa. Ayo dong. Oh, akhirnya muncul. Tadi ada mikrofon. Jadi kita bisa merekam memo suara, kita bisa mengambil screenshot, dan jika kamu mengetuk 2 kali, seharusnya akan membawamu ke... Nah, itu dia. Itu yang ingin saya lihat. Ke Essential Space. Sekarang Essential Space itu sebenarnya tidak ada apa-apa, maksud saya. Tidak tahu juga spesial atau tidak. Snowflakes. Mencoba menambahkan sesuatu yang spesial ala Gemini tapi gagal total. Maksud saya, Apple saja tidak bisa membuat Apple Intelligence jadi pintar, jadi mungkin Nothing memutuskan untuk membuat versi mereka sendiri? Agak bingung juga di sini. Saya ingin bilang bahwa selain hanya punya opsi untuk mengubah cara kerja tombol ini, sebagai central space, kamu tidak bisa menghilangkannya. Dan kamu juga tidak benar-benar bisa mengaturnya untuk melakukan hal lain selain sebagai central space. Jadi luar biasa. Hebat. Saya suka punya tombol yang tidak berguna dan tidak bisa saya ubah jadi berguna. Tapi ya, itu saja pada dasarnya semua yang ada di perangkat ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.